Kamu pasti nggak akan nyangka, cuma gara-gara tilang di pinggir jalan, nasib seorang polisi berubah drastis. Tapi yang bikin bulu kuduk berdiri, ternyata yang ditilang bukan orang sembarangan. Assalamualaikum teman-teman semua. Balik lagi di channel yang selalu nyuguhin cerita nyata penuh hikmah dan pelajaran hidup. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan. Jangan lupa ya untuk like video ini, tulis komentar kalian di bawah, dan pastinya subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita luar biasa selanjutnya. Dan seperti biasa, tulis doa terbaikmu di kolom komentar. Siapa tahu dari ribuan doa yang tertulis, doamu yang Allah kabulkan lebih dulu. Amin. Matahari menggantung tepat di atas kota Medan. Panasnya menyengat, memantul di aspal dan kap mobil yang padat merayap. Di salah satu persimpangan besar, berdirilah seorang polisi lalu lintas bernama Bribka Hadi. Seragamnya rapi, wajahnya tampak ramah, tapi ada hal yang tidak terlihat oleh kebanyakan orang, niat tersembunyi yang sudah lama ia simpan di balik senyum tipisnya. Bribka Hadi bukan polisi baru. Sudah lebih dari 10 tahun ia bertugas, dan dalam perjalanannya, ia mulai menyimpang. Awalnya karena kebutuhan, gaji yang pas-pasan, anak yang sering sakit, dan istrinya yang baru saja di PHK membuatnya terdesak. Lalu ia mulai melakukan pungutan liar. Awalnya kecil-kecilan, lama-lama jadi kebiasaan. Hari itu, jalanan padat seperti biasa. Suara klakson bersahut-sahutan, dan debu beterbangan dari kendaraan yang berdesakan. Hadi berdiri di tengah kemacetan dengan peluit di tangan. Matanya tajam, mencari-cari siapa pengendara yang terlihat bingung atau panik. Biasanya, mereka yang seperti itulah sasaran empuknya. Tak butuh waktu lama, sebuah mobil hitam mengilap dengan plat dinas berhenti karena isyarat tangan Hadi. Kacanya turun perlahan, memperlihatkan seorang pria paruh-baya yang mengenakan kemeja batik sederhana. Wajahnya tenang, matanya jernih, tapi tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Hadi menyapa dengan sopan. Ia meminta surat-surat kendaraan seperti biasa, lalu memeriksa dengan cepat. Dari sorot matanya, terlihat jelas bahwa ia sudah menemukan celah. STNK mobil itu terlihat seperti kadaluarsa 2 minggu. Ia tersenyum, seolah mencoba bersahabat. Bapak tahu sendirilah ya, kalau kayak gini bisa panjang urusannya. Tapi, kalau mau diselesaikan di sini aja, saya bantu. Ucap Hadi setengah berbisik, sambil memberi isyarat dengan tangannya. Jelas sekali maksudnya. Pria itu hanya menatapnya. Tatapan yang tenang, tapi anehnya membuat Hadi merasa tidak nyaman. Seolah-olah ia sedang diukur, diperhatikan. Bukan sebagai petugas, tapi sebagai manusia yang sedang diuji. Bapak ini siapa ya? Kerjanya di mana? Tanya Hadi mencoba basa-basi sambil tetap memegang surat-surat kendaraan. Pria itu tersenyum. Tapi bukan senyum ramah. Lebih seperti senyum yang menyimpan sesuatu. Saya hanya ingin tahu, katanya pelan. Berapa banyak yang seperti kamu ada di jalanan ini? Jantung Hadi tiba-tiba berdegup lebih kencang. Ia tidak mengerti maksud pria itu. Tapi sebelum sempat bertanya lagi, pria itu mengangkat sesuatu dari dashboard. Sebuah lencana kecil dengan tulisan resmi. Dan satu nama yang langsung membuat tubuh Hadi terasa seperti kehilangan tulang. Jaksa Agung Muda Pengawasan. Semua terasa hening. Seolah suara kendaraan yang biasa menguasai persimpangan itu mendadak lenyap. Bribka Hadi menatap lencana itu tanpa berkedip. Tangannya yang tadi mantap menggenggam surat kendaraan, kini bergetar halus. Ia baru sadar, orang yang baru saja coba ia pungli, bukan orang sembarangan. Jaksa Agung Muda Pengawasan, sosok yang selama ini hanya ia dengar dari berita, kini duduk di hadapannya. Bukan di ruang kantor mewah, tapi di mobil dinas sederhana, menyamar sebagai warga biasa. Menyaksikan sendiri wajah-wajah aparat yang selama ini disorot karena ulahnya sendiri. Hadi menarik napas dalam. Tapi dadanya tetap sesak. Ia mencoba tersenyum lagi. Kali ini gugup. Maaf, Pak, saya tidak tahu. Kalimat itu tak sempat selesai. 2 mobil hitam yang sejak tadi tak ia perhatikan tiba-tiba berhenti bersamaan. Pintu terbuka.
Beberapa orang berpakaian sipil namun bersenjata turun cepat. Salah satu dari mereka menghampiri dan memperlihatkan surat tugas. Kami dari tim pengawas khusus. Kami sudah pantau gerakanmu sejak pagi. Hadi mundur setapak. Tangannya terangkat perlahan, seolah ingin meyakinkan semua bahwa ia tak berniat lari. Tapi yang terasa justru perih, di hati, di harga diri, dan di semua kepingan hidupnya yang seolah runtuh satu persatu. Di depan umum, di depan pengendara yang berhenti dan mulai mengangkat ponsel untuk merekam. Orang-orang mulai berkerumun. Bisik-bisik terdengar dari segala arah. Itu kenapa tuh? Polisi ditangkap. Ya Allah, ketahuan ya punglinya. Waduh, viral ini pasti. Bribka Hadi tahu semuanya selesai. Ia tak perlu dibawa ke kantor untuk tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi ia juga tahu, ini bukan akhir yang bisa ia tolak. Tangan dingin petugas pengawas menggenggam pergelangan tangannya, memborgolnya perlahan. Tak ada kekerasan, tak ada bentakan. Justru itu yang membuatnya makin lemas. Ketika dibawa masuk ke mobil, ia sempat melirik ke arah mobil yang tadi ia tilang. Jaksa Agung muda itu hanya memandangnya. Tatapan kosong. Bukan penuh marah, tapi seperti sedang menilai sebuah jiwa yang tersesat jauh. Terlalu jauh untuk kembali. Di dalam mobil, Hadi hanya bisa menunduk. Peluh membasahi pelipisnya. Bukan karena panas, tapi karena ketakutan yang menyesak. Ia teringat wajah anaknya. Istrinya. Ia tak tahu harus mengatakan apa saat nanti semuanya tahu. Dan di luar sana, video penangkapannya sudah mulai menyebar. Hanya butuh waktu hitungan menit untuk membuat seluruh kota tahu apa yang terjadi di perempatan itu. Di medan yang mencekam, nasib seorang polisi mulai terjerumus ke dalam badai yang belum ia tahu ujungnya. Suara pintu besi menutup keras di belakangnya. Gema denting besi itu seperti palu godam yang menghantam dada Bribka Hadi. Ia duduk di ruang interogasi, sendirian. Tangannya masih diborgol. Wajahnya tertunduk. Keringat dingin membasahi tengkuk. Semua ini terasa seperti mimpi buruk, tapi terlalu nyata untuk dibantah. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Masuklah pria yang tadi ia hadapi di jalan. Jaksa Agung muda pengawasan itu kini mengenakan setelan rapi. Wibawanya tak terbantahkan. Tapi yang mengejutkan, tidak ada kemarahan di wajahnya. Ia duduk di seberang Hadi, menatapnya dalam. Kamu tahu kenapa saya datang sendiri? Tanyanya pelan. Hadi hanya menggeleng. Tenggorokannya tercekat. Ia ingin bicara, tapi lidahnya seperti mati rasa. Karena saya ingin dengar langsung dari kamu. Bukan dari laporan. Bukan dari kamera. Tapi dari manusia di hadapan saya. Kenapa kamu lakukan itu? Pertanyaan sederhana. Tapi Hadi merasa seperti ditusuk dari dalam. Ia menunduk lebih dalam. Suaranya nyaris tak terdengar. Saya terdesak. Pak, anak saya sering sakit. Istri saya kehilangan pekerjaan. Gaji nggak cukup. Tapi saya tahu saya salah. Sunyi menggantung di udara. Tak ada bantahan. Tak ada pembenaran. Hanya pengakuan dari seorang pria yang akhirnya kehabisan alasan. Jaksa itu menghela napas pelan. Banyak orang terdesak. Hadi. Tapi tidak semua memilih jalan ini. Kamu bukan satu-satunya yang susah. Tapi kamu memilih cara cepat. Cara kotor. Hadi meneteskan air mata. Bukan karena takut dihukum. Tapi karena malu. Malu pada seragam yang pernah ia banggakan. Malu pada sumpah yang pernah ia ucapkan. Dan lebih dari itu, malu pada anaknya, yang selalu bilang ingin jadi polisi seperti ayahnya. Tiba-tiba pintu terbuka lagi. Seorang petugas membawa ponsel. Pak, izin. Ada panggilan dari anaknya. Mau bicara. Ponsel diletakkan di depan Hadi. Suara kecil dari seberang sana terdengar gemetar. Ayah. Kenapa wajah ayah ada di TV? Kata teman-teman. Ayah ditangkap. Itu benar. Air mata Hadi tumpah seketika. Ia tidak sanggup menjawab. Suaranya hilang. Yang ada hanya isak pelan yang mengguncang tubuhnya. Ia ingin teriak.
ingin minta waktu diputar ulang. Tapi semua sudah terjadi. Di depan anaknya, ia bukan lagi pahlawan. Panggilan itu ditutup perlahan oleh petugas. Ruangan kembali sunyi. Jaksa agung itu bangkit berdiri. Ia menatap Hadi sekali lagi. Hukuman akan tetap berjalan. Tapi jika kamu jujur dan mau berubah, ada hal lain yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki apa yang sudah rusak. Hadi mendongak perlahan. Untuk pertama kalinya, ada cahaya kecil yang menyelinap di tengah kegelapan hatinya. Tapi jalan menuju penebusan masih panjang dan penuh luka. Hari-hari berlalu perlahan. Di dalam tahanan, Bribka Hadi mulai menjalani rutinitas yang sama tiap hari. Bangun pagi, makan seadanya, dan mengisi waktu dengan diam. Tak ada lagi peluit, tak ada lagi seragam. Hanya dinding kusam dan suara langkah petugas yang berulang. Namun, yang paling menyakitkan bukanlah jeruji besi, tapi sunyi. Sunyi dari suara keluarganya. Sunyi dari panggilan, ayah, yang dulu selalu menyambutnya pulang. Sejak kejadian itu, istrinya belum sekalipun datang menjenguk. Hadi bisa mengerti. Ia tahu luka itu belum bisa diobati. Ia terlalu dalam menghancurkan kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Satu-satunya pelarian Hadi adalah menulis. Di balik jeruji, ia mulai menuliskan semua yang ia rasakan. Bukan untuk membela diri, tapi untuk mengungkapkan sesal. Ia menulis surat untuk anaknya, untuk istrinya, untuk semua orang yang mungkin bisa mengambil pelajaran dari kesalahannya. Dalam suratnya, Hadi menceritakan awal mula ia tergoda. Tentang hari pertama ia menerima uang damai. Tentang malam-malam gelisah yang ia abaikan demi kebutuhan rumah. Dan bagaimana sedikit demi sedikit, nuraninya terkikis. Sampai akhirnya tak ada yang tersisa selain rasa takut ketahuan. Beberapa petugas jaga membaca surat itu secara diam-diam. Mereka tak menyangka, pria yang dulu mereka dengar sebagai oknum lapangan, ternyata menyimpan penyesalan sedalam itu. Surat itu lalu diketik ulang oleh salah satu petugas, dan diam-diam dikirim ke media lokal. Tak disangka, surat itu menjadi viral. Diberi judul oleh redaksi, "Surat Polisi Berdosa kepada Anaknya." Isinya menusuk. Kalimatnya sederhana, tapi menyayat. Salah satu bagian berbunyi, "Nak, ayah tahu kau malu. Tapi jangan pernah malu untuk jujur. Jika kau kelak jadi apapun, jangan tiru ayah. Tirulah dirimu sendiri, yang masih bisa membedakan benar dan salah. Karena ayah sudah gagal menjaga itu." Tak lama setelah itu, kepala rumah tahanan memanggil Hadi. Ia disodori koran, memperlihatkan suratnya yang terpampang di halaman depan. Rasa malu kembali datang, tapi anehnya kali ini disertai harapan kecil. Mungkin, ini bisa jadi titik balik. Sore itu, untuk pertama kalinya, Hadi duduk di sudut lapangan tahanan sambil tersenyum tipis. Bukan karena senang, tapi karena merasa sedikit lega. Ia tahu belum ditebus semua dosanya. Tapi mungkin, dari balik dinding dingin ini, ia masih bisa melakukan sesuatu yang benar. Namun apa yang ia tak tahu, surat itu bukan hanya dibaca oleh publik, tapi juga oleh seseorang yang selama ini ia rindukan. Seseorang yang diam-diam membaca setiap kata sambil menangis. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran Medan, seorang perempuan duduk menatap layar ponsel yang sudah berulang kali ia tatap sejak pagi. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi ada keteguhan yang sulit dijelaskan di balik air mata yang terus mengalir pelan. Perempuan itu adalah Lestari, istri Bribka Hadi. Sudah berminggu-minggu ia menghindari semua panggilan, semua pesan, semua pemberitaan yang berseliweran di layar ponsel. Tapi pagi itu, ketika salah satu tetangganya mengirim tautan artikel, ia tak kuasa untuk tak membukanya. Dan ketika ia membaca surat dari suaminya, dunia yang sempat ia benci mendadak runtuh dalam diam. Setiap kalimat di surat itu seperti membawa kembali kenangan. Tentang suaminya yang dulu pulang malam-malam, mengeluh soal tekanan kerja tapi tetap berusaha tersenyum. Tentang betapa kerasnya Hadi berjuang saat anak mereka masuk rumah sakit dan biaya membengkak. Ia mulai menyadari, di balik kesalahan besar itu, ada seorang pria yang sedang tenggelam,
berusaha berenang, tapi memilih arah yang salah. Tangannya gemetar ketika mengusap pipi anak mereka yang sedang tidur siang. Ia teringat suara tangis Hadi saat terakhir mereka bicara di telepon. Saat Hadi tak sanggup menjawab pertanyaan sederhana dari anaknya. Lestari menatap langit-langit rumah. Sudah lama ia tak berdoa dengan sepenuh hati. Tapi hari itu, ia mulai menggerakkan bibirnya pelan. Memanggil nama Allah. Memohon agar keluarganya diberi petunjuk. Agar suaminya diberi jalan untuk menebus kesalahan. Dan agar hatinya diberi kekuatan untuk memaafkan. Sore harinya, Lestari memberanikan diri keluar rumah. Ia menuju kantor kejaksaan tempat suaminya pertama kali ditahan. Dengan membawa surat tulisan tangan dari dirinya sendiri, ia meminta izin untuk bertemu langsung. Bukan untuk membela, tapi untuk memberitahu bahwa ia belum menyerah. Di ruang kunjungan, Hadi terlihat kaget melihat Lestari masuk. Ia berdiri mendadak. Matanya merah. Bibirnya bergetar. Lestari tak langsung bicara. Ia hanya menatap. Lama. Dalam. Lalu ia duduk, membuka suratnya, dan membacakannya perlahan. Aku tak bisa bilang aku tidak marah. Aku kecewa. Hadi. Sangat kecewa. Tapi aku tahu kamu bukan jahat. Kamu hanya tersesat. Dan kalau kamu mau benar-benar berubah, aku dan anakmu akan menunggu. Dengan syarat, jangan lagi pakai alasan. Jangan lagi cari pembenaran. Hadapi semuanya. Bersih. Hadi terisak. Air matanya jatuh seperti anak kecil. Di balik semua rasa sakit itu, ada harapan yang tumbuh kembali. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa, mungkin ia bisa jadi suami dan ayah yang lebih baik. Bahkan jika nanti tanpa seragam sekalipun. Namun, cobaan belum selesai. Karena apa yang menantinya setelah bebas bukan hanya penilaian orang lain, tapi sistem yang lebih rumit, lebih tajam, dan belum tentu ingin memberinya kesempatan kedua. Beberapa bulan berlalu. Bribka Hadi resmi diberhentikan dari dinas kepolisian. Statusnya kini adalah mantan aparat dengan catatan pelanggaran etik dan pidana. Ia tidak mengelak, tidak juga berusaha meringankan hukuman. Ia jalani semua prosedur dengan kepala tertunduk. Namun yang paling berat justru datang setelah ia keluar dari tahanan. Nama Hadi sudah terlanjur viral. Kemanapun ia melangkah, bisik-bisik orang mengikuti. Di warung, di masjid. Bahkan saat ia mencoba ikut kerja serabutan di proyek bangunan, pandangan curiga selalu menghampiri. Ia sempat ditolak dari pekerjaan hanya karena seseorang mengenal wajahnya dari berita viral. Seolah ia bukan lagi manusia. Hanya simbol dari keburukan yang dicap permanen. Ia hampir menyerah. Satu malam, saat hujan deras mengguyur kota, Hadi duduk di teras rumah kontrakan kecil yang ia sewa dari sisa uang tabungan istrinya. Tubuhnya basah, bukan hanya oleh hujan tapi juga oleh perasaan gagal yang semakin mencekik. Lestari keluar membawa handuk. Ia tak banyak bicara. Ia hanya duduk di samping suaminya, menggenggam tangan yang dingin. Kalau kamu nyerah, aku dan anakmu juga ikut hancur, katanya pelan. Hadi mengangguk, tapi hatinya masih gemetar. Ia tak tahu harus mulai dari mana. Dunia tak lagi menerima dirinya sebagai siapa-siapa. Namun pagi berikutnya, kejutan datang dari seseorang yang tak disangka. Kepala rumah tahanan tempat Hadi dulu ditahan, menghubunginya. Lewat pesan singkat, ia menawarkan Hadi untuk ikut dalam program penyuluhan anti korupsi dan pungli yang baru dibentuk atas kerjasama kejaksaan dan beberapa LSM. Bukan karena kamu bekas polisi, tulisnya, tapi karena kamu pernah jatuh dan mau mengaku. Kami butuh suara dari orang yang tahu rasanya. Awalnya Hadi ragu. Siapa yang mau dengar ceramah dari seorang mantan? Tapi Lestari mendorongnya. Bahkan anaknya yang mulai berani bicara lagi padanya berkata, kalau ayah bisa buat orang lain gak salah jalan kayak ayah dulu, itu hebat. Maka dimulailah perjalanan baru. Hadi berdiri di depan kelas-kelas pelatihan kecil, berbicara pada calon polisi, mahasiswa hukum, bahkan para petugas satpam dan honorer pemerintah. Ia menceritakan semua dari awal, bukan dengan gaya menggurui, tapi sebagai pengakuan. Di akhir setiap sesi, ada yang menangis,
Ada yang diam membatu. Ada yang mencatat. Tapi satu yang pasti, tidak sedikit yang tergerak. Namun, tak semua suka. Beberapa oknum yang dulu pernah bekerja bersama Hadi, yang masih aktif dan masih bermain, mulai merasa terganggu. Mereka mengirimkan pesan bernada ancaman. Menyindirnya sebagai pengkhianat. Ada juga yang terang-terangan menantangnya diam. Hadi mulai merasa diburu. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Di baliknya ada Lestari. Ada anaknya. Dan ada sekelompok kecil orang yang percaya bahwa perubahan, meskipun kecil, harus tetap diperjuangkan. Meski dihina, meski dilawan, meski berisiko. Dan pada suatu malam, setelah sebuah acara penyuluhan di kampus besar, seseorang mendekatinya di parkiran. Wajahnya tidak asing. Tapi ucapannya membuat darah Hadi membeku. Kamu pikir kamu aman karena udah tobat? Jangan lupa, kamu tahu terlalu banyak. Dan kita tahu di mana keluargamu tinggal.